Selamat malam. Apa kabar buat teman-teman malam hari ini? Semoga tetap sehat ya. Yang pasti karena ada lonjakan kasus COVID-19, semoga semuanya tetap diberi kesehatan, semoga semua tetap sehat, tetap patuh sama protokol-protokol kesehatan ya, karena ya itu jadi salah satu cara kita untuk bisa survive ya. Paling enggak berarti kurang lebih kita udah setahun survive ya dengan pandemi COVID ini. Semoga kedepannya kita juga tetap bisa terus survive dan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik ya, tetap sehat, tetap bahagia, dan yang pasti rezeki tetap ada ya. Nah, sore hari ini atau malam hari ini ya lebih tepatnya buat teman-teman yang udah sampai di rumah pastinya udah bisa beristirahat ya. Kalau yang masih di jalan, masih mau dengerin sambil di jalan boleh banget ya. Dengerin aja ya, tapi hati-hati ya, jangan sampai meleng ya. Terutama ternyata dengerin naik motor. Jangan kalau yang naik motor ya. Lebih berbahaya ya. Tapi ya kalau Anda yang sambil naik mobil bisa jadi hiburan untuk menggantikan radio karena akan banyak informasi yang kita bagikan di sini. Tentu saja dengan senang hati kami memberikan ucapan terima kasih karena teman-teman udah dengerin ya. Yang pasti kalau udah di rumah, udah santai-santai nih kayak saya ini ya, walaupun sebenarnya masih barusan aja nyampe sih. Tapi biar kelihatan oke ya, kita santai-santai menikmati secangkir kopi. Nah, kopi sekarang itu kan banyak banget tuh variannya. Atau buat Anda yang nggak suka kopi, ya minum teh juga boleh lah ya. Tapi yang lebih enak lagi itu adalah kalau kopi misalnya dicampur dengan kayu manis atau gulanya yang biasanya cuma pakai gula putih diganti palm sweeter atau apa ya, gula aren ya, brown sugar, nah itu nama-nama lainnya aja. Atau sambil menikmati cemilan sore, cemilan malam ya, biasa jam segini kan sambil ngopi, ngeteh ya, after atau sebelum makan malam, atau mungkin yang sudah menikmati makan malam ya sambil nyemil-nyemil sambil nonton IG live-nya Hipa Valley ini juga diperbolehkan banget. Pisang goreng, di atasnya ditaburin palm sweeter, atau pisang goreng pakai kayu manis, kayaknya enak banget nih. Atau mungkin buat Anda yang memiliki problem atau gangguan tidur ya, makan manisan pala, oh boleh banget, itu enak banget. Dan itu menurut ahli itu cukup bisa membantu untuk menghilangkan kesulitan atau kesulitan tidur yang kita alami ya. Nah, sesuai dengan judulnya di Hipa Valley Talks yang ke-33 ini, kita akan ngomongin itu tadi, merangkai rasa Nusantara. Makanya kenapa saya awalinnya adalah pamer ya. Bukan pamer sebenarnya, lebih ngebahas soal ada makanan-makanan Nusantara atau ada spices, bumbu-bumbu Nusantara yang mungkin ada juga beberapa teman-teman yang lupa atau dengernya cuma dari pelajaran sejarah aja. Karena dulu di sejarah udah pasti ya, kita semua belajar tentang yang namanya jalur rempah. Indonesia menjadi salah satu pusat rempah-rempah dunia. Dan di masa itu kita adalah negara yang sangat kaya karena hampir semua rempah-rempah kita punya, rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di Eropa itu adanya di Indonesia. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, kalau kita balik lagi sedikit ngelihat sejarah ya, ada pulau-pulau di Kepulauan Banda Neira yang waktu itu adalah ditukarnya dengan New York. Nah, tapi kita nggak akan ngebahas sejarah, kita akan lebih ngebahas soal namanya makanan ataupun bumbu-bumbu Nusantara. Saya punya tamu yang sangat spesial, ya, seperti di poster-poster yang mungkin teman-teman udah lihat ya. Saya punya foundernya Timur Rasa. Apa ya Timur Rasa itu? Nanti boleh kita tanya sambil kita belajar lebih jauh tentang eh, makanan Nusantara atau bumbu-bumbu Nusantara yang mungkin sudah banyak kita lupakan. Iya, sudah bareng sama kita ada Martin. Hai Martin. Halo Mas Dito, cukup Hai. jelas ya Yes. suaranya. Nah, apa kabar? Baik, baik Mas, sehat. Oke. Nah, Martin ini
bersama dengan bisnisnya Timur Rasa ya. Kalau ini teman-teman bisa lihat juga di Instagramnya. Instagramnya Timur Rasa ya. Oke. Okay. I don't know. Ini yang berputar-putar adalah punya gue atau punyanya Martin nih. Semoga sih jaringan malam hari ini cukup bersahabat, jangan sampai bermasalah. Nah, problem yang sangat ini krusial di IG Live itu adalah problem jaringan, problem sinyal ya. Sebentar, nanti saya invite Martin lagi ya. IG Live tuh emang kayak gini nih, bener-bener sesuatu yang susah untuk ditebak karena namanya sinyal ya. Apalagi kalau teman-teman tahu bulan ini tuh kayak puisinya Mendiang Sapardi Djoko Damono, karena bulan Juni tapi masih banyak hujan. Jadi benar-benar kayaknya yang Sapardi tuh sudah bisa meramalkan bahwa akan banyak hujan di bulan Juli, terutama di bulan Juni, terutama di tahun ini ya. Karena siang tadi juga siang tadi pun juga hujan cukup lebat di daerah Jakarta. Jakarta Pusat ya, lebih tepatnya sekitaran Sudirman Tamrin tuh tadi siang hujannya cukup lebat. Yes, hai Martin. Halo. Nah, selamat sore juga, selamat malam buat teman-teman yang udah join ya. Thank you banget, ada banyak banget nih yang udah join. Nanti kita coba sapa satu-satu. Nah, kalau teman-teman mau memberikan pertanyaan, ya mau nanya, boleh banget. Silahkan tinggal put di kolom pertanyaan ya yang ada tanda tanya ya di sisi sebelah kanan ya di bawah IG Live yang kalau teman-teman nonton. Nah, sebelah kanan tuh ada yang gambar tanda tanya. Nah, klik aja di situ and then tulis pertanyaannya di situ. Nanti kita akan coba bahas, kita akan coba jawab bareng sama Martin. Hai Martin. Yes, aduh. Nggak apa-apa, it's okay. Ya biasalah, IG Live itu kan problem utamanya itu kan ada sinyal, dan itu jadi salah satu yang istilahnya indahnya IG Live adalah itu sih. Oke, nah buat teman-teman yang belum kenal ya, belum tahu, ini adalah Martin, foundernya Timur Rasa ya, Tin ya. Oke, iya, iya. Nah, ngebahas soal Timur Rasa tadi sih gue udah sedikit cerita ya bahwa sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget entah bumbu atau makanan ataupun bahan pangan yang sebenarnya zaman dulu itu jadi sesuatu aset yang berharga. Cuman sekarang orang udah mulai sedikit ya bisa dibilang agak melupakan hal ini. Nah, sebelum kita bahas lebih detail tentang bumbu-bumbu itu, gue pengen tahu dulu dong sebenarnya Timur Rasa itu apa sih? Halo. Sorry, gangguan sinyal ya. Iya. Betul. Oke. Iya, benar-benar. Oke. Iya, sementara jadi memang foundernya Timur Rasa, ya. Betul Mas. Oke. 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 Iya Mas. Jadi kalau kita bicara itu tujuannya. Nah, kalau balik lagi ya,
sedikit kata-katanya flashback gitu kan. timur dan Apa sih yang bikin timur lu rasa ya. Jadi sampai kepikiran orang identik timur beride rasa itu untuk bikin sesuatu yang Timur katanya Rasa sama ini? arah mata angin itu kata Itu timur. apa nih pemicunya atau apa sih awalnya Kalau yang kita bicara timur rasa ya menginisiasi memang lu kita untuk oke perusahaan deh mas, gue kita bikin deh ini perusahaan yang namanya memang gue ngangkat fokusnya deh ini pada awal makanan-makanan mulanya atau kita mengangkat bahan-pangan yang produk-produk mungkin sudah banyak Indonesia dilupakan Timur, gitu, orang produk atau pangan kurang yang dikenal Indonesia Timur. komoditi-komoditi ini awalnya dari apa sih Tim? Kemudian itu di tahun 2017. Kemudian kita di tahun 2018 ternyata Boleh. bukan cuma produk Indonesia di bagian timur saja nih yang yang perlu diangkat dan perlu dipasarkan. Jadi fokus kita memasarkan. Mm-mm. Wah ternyata luas nih. Dan jadi Timur Asa itu sebetulnya bertransformasi dari sisi namanya menjadi Timur dan Asa. Jadi kayak Asa itu adalah harapan. Gitu sih. Gitu. Dan kita memang ingin mengangkat produk lokal Indonesia supaya mendapatkan akses yang lebih luas Iya. secara pasar ataupun dihargai di negerinya sendiri. Seperti itu sih tujuan dari kami. Oke. Sebetulnya gini sih, mungkin flashbacknya agak mundur agak jauh ya. Jadi, wah, aku backgroundnya komunikasi mas aku. Jadi nggak ada background pertanian atau teknologi pangan lah. Cuma kalau bicara tentang kenapa terjun ke dunia seperti ini, development lah ya sebetulnya. Itu sebetulnya kayak waktu aku kuliah itu aku mengambil skripsi itu tentang fair trade sebetulnya, tentang kampanye fair trade karena aku jurusan komunikasi. Nah, kampanye fair trade. Nah, di situ waktu itu aku sempat magang 3 bulan di Bali. Di situ jalan keliling ketemu sama pengrajin lokal. Pengrajin lokal di Bali. Jadi hampir setiap hari lah aku jalan dari Gianyar sampai ke Singaraja itu hampir tiap hari lah jalan untuk ketemu sama pengrajin. Itu sekitar tahun 2006-2007 lah antara itu. Nah terus kemudian setelah lulus kuliah saya sempat kerja di media dulu, selama 2 tahun sampai 3 tahun dan di situ ternyata jadi lo ngelihatnya ini sebagai challenge ya? Tinggal kerja di kantor dan lain sebagainya. Nah, itu jadi challenge ketemu passion. Challenge ketemu passion jadilah itu Timur Rasa. Dan lain sebagainya. Dan melihat bahwa potensi Indonesia itu cukup banyak banget mas yang bisa diangkat, bisa di. Nah sekarang kan tadi udah tuh flashbacknya bahwa awalnya lu adalah karena pernah waktu itu waktu kuliah di Bali belajar banyak dari sana. And then ketika bikin Timur Rasa berarti di tahun 2017. Melihat itu dan itu ternyata kok gak banyak dikenal gitu kan. Tapi sebelum Timur Rasa pun lo udah memulai bisnis ini belum? Tentang social entrepreneur, kemudian saya sempat magang juga di perusahaan yang mungkin hampir sejenis sama seperti kami, belajar dulu sama orang, terus kemudian kami juga akhirnya memberanikan diri untuk mendirikan Timur Rasa karena dari sesuatu yang saya bukan melihat potensi itu bukan keprihatinan sih, cuma melihat ini harus diangkat gitu loh, harus permasalahan kita sama-sama gitu untuk kita selesaikan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, awal pertama kali lu bisnis yang lu bilang agak gagal itu, lu sudah berbisnis dengan bahan pangan ini kah atau apa? Betul mas. Ya seperti itulah. Ini perwujudan mimpi dan passion aja sebetulnya. Mendirikan Timur Rasa di tahun 2017 mas.
Kami ada baru memberanikan. Oke. Hampir sama, ya pernah kita merintis ya usaha kecil-kecilan lah mas, betul sama teman-teman di daerah gitu. Oke. Ya cuma kita tahu lah kalau namanya usaha itu kan pasti ada gagalnya di awal-awal. Sempat lah merasakan kegagalan itu pasti ada kegagalan dan saat ini ya dari kegagalan itu kan akhirnya kita belajar kan supaya membenahi sesuatu yang menjadi sesuatu yang lebih baik Oke. lagi gitu kan. Seperti itu sih. Mm. Dan karena itu kebutuhan dasar ya, istilahnya itu bisa dibilang itu kebutuhan dasar, semua orang pasti butuh ya. Oke. Heeh, heeh. Iya mas, saya waktu itu awal-awal memang kayak melakukan Oke. pengembangan Nah, ini komunitas sih ada sebenarnya, beberapa community yang bilang development gitu. suara kita numpuk-numpuk, masih Di numpuk-numpuk kah Maluku suara ya kita? untuk misalnya kayak kelapa gitu, kayak minyak Kalau kelapa. masih tolong di ini ya, Minyak kelapa ini kan ingetin kami ya, sebenarnya karena Indonesia ini kan kan negeri karena kalau di ya tempat banyak kelapa lah, gue di sih mana-mana tuh baik-baik pasti ada aja sih, kelapa gitu loh. ya. Cuma Oke. kita Okay. kenapa Nah, kita nggak balik lagi menggunakan nih itu Tin, semaksimal mungkin soal gitu. Artinya tadi kayak misalnya Timurasa. masyarakat penghasil kelapa Produk dimanapun pertamanya itu mas, Timurasa malah setelah kan kalau menggunakan ini kayak minyak sebelum sawit. Timurasa Itu lu awal mulanya bikin seperti itu. kayak Akhirnya kita namanya minyak yang kan, melatih bisnis teman-teman minyak yang ada itu. di daerah Yang untuk membuat sorry, minyak kelapa gue jadi pengen untuk bisa lebih digging lebih dimanfaatkan apa lah. ya, digging lebih Paling dalam simpel sebetulnya lagi. makanan gitu. Waktu itu Daripada kita berarti bicara yang waktu itu minyak kalau itu yang memang kita lu jadikan bilang arang atau bisnisnya kita gagal jadikan itu ya? sabut dan lain sebagainya, waktu itu secara teknologi dan secara energi itu nggak mampu gitu untuk di daerah untuk membuat itu gitu. Jadi kita sih sesimpel mungkin kita bikin membuat minyak goreng aja sih Oke. gitu. Yang simpel dan bisa Mm-mm, mm-mm. betul betul dan kebutuhan harian betul betul mas seperti itu sih. Nah itu awal mulanya lah, awal mulanya saya membuat itu Oke. mungkin sekitar tahun 2012 sampai 2015 lah seperti itu. Oke. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke. Oke. Minyak goreng Miko ya. Ini ada yang bilang katanya Andi. Oke, nah itu kan berarti itu awal-awal lu adalah ketika mulai terjun di bisnis. Jadi kita nggak usah pakai terminologi gagal, tapi adalah ini belum bisa apa ya, grown up atau lebih lebar atau secara skala nggak terlalu terlihat Sebetulnya bukan ya signifikan bukan gagal sih peningkatannya, mas, karena cuma kan memang ini adalah community ibaratnya development waktu itu pasti kerja kan sendiri ya, seperti itu ya. Nah, waktu itu berarti jadinya 2017 kayak mulailah dengan terkesan bukan si gagal tapi Timurasa lambat sih. ini Dan itu memang kita kembalikan ke yang sudah lu komunitasnya dan itu prepare. memang Ah, belum kenapa? sampai ke taraf yang bisa kita scale up cukup besar gitu kan waktu itu. Mm-mm, Jadinya mm-mm. waktu itu ya udah, dan saya waktu itu masih modal nekat lah, modal nekat untuk melakukan itu. Jadi saat ini ya sempat ada kesempatan untuk Oke. belajar ikut orang lagi sebetulnya, dan saya belajar lebih dalam tentang ya bisa tentang sistemnya Karena seperti ini apa ya sih sekaligus untuk dia mematahkan dunia anggapan bahwa tentang komoditi ya itu lu seperti kalau apa, mau saya belajar aja sih. kerja sosial, lu mau Jadi bisnis sekitar 2 bisnis. tahun Ternyata itu jadi bisa di memberanikan blend diri bareng kan? seperti itu mas. Iya itu mas. Mm-mm, 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 mm-mm. Ya. Yes. Dipisahkan tapi ini adalah saling mendukung kan? Iya. Betul, karena kan istilahnya bisnis Betul. lo itu adalah untuk Iya membantu kerjaan sosial, and then di kerjaan sosial itu kan sebenarnya betul adalah salah satu cara betul mas. kita Jadi untuk apa ya istilahnya kayak ya brandingnya jadi kita kan, memang untuk yang memperkenalkan waktu brand juga dulunya dari memang situ kan lebih akan fokusnya ke akan sosial. lebih banyak dapat Jadi kan. lebih ke ya orientasinya lebih sosial gitu kan. Tapi kalau kita bicara Timur Rasa sekarang ya kita ada sosialnya tapi kita juga bicara bisnisnya juga Mm-mm, gitu. mm-mm, Seperti itu yang kita akhirnya kita perbaiki dari pengalaman saya yang kemarin gitu. Seperti itu. mm-mm.
Betul. Mm-mm, mm-mm. Oke. Bisa di blend bareng, bisa jalan Nah, bareng, ini masih walaupun banyak yang bilang dengan pada delay. kalau yang saya Apa pelajari sekarang Mas dengan ada timur lu rasa bisa ini, pakai kita headset benar-benar kali, Tin? sebetulnya memisahkan Biar antara sosial, bisnis, coba deh. bisnis. Dan timur rasa ini Nah, fokusnya lebih ke coba bisnis mungkin. dicari-cari dulu. Ya, kita lagi Dan yang mencoba sosial ya, kita sabar ya berbisnis teman-teman blend ya. juga, atau Kami sedang distribusi yang mencoba kayak sama mencari cara develop. untuk Kita pisahkan biar sih. obrolan ini bisa sama-sama enak, yang denger juga enak. Karena sebenarnya di Saling antara mendukung, kami betul. berdua kami Saling nggak merasakan berkolaborasi, itu, Mas. jadi kan agak bingung ya. Karena di gue sih gue dengar suara Martinnya jelas, dan kayak Martin pun juga dengar suara gue jelas. Tapi kan nggak mungkin obrolan ini cuma kami berdua ya, karena ya kami juga harus memperhatikan teman-teman semua biar kita semua sama-sama nyaman. Iya, benar Mas. Benar Mas. Dan kita kan kalau kita bicara community development ini Gitu. kan sebetulnya Nah, sama kacamata investasi cahaya nggak kan, sama. mahal. Yes. Bicaranya Ya, mahal itu karena nanti kita kita harus ngebahasnya soal fisika ya. melakukan pelatihan, pembinaan ke masyarakat dan itu Nah, kalau itu agak dimasukkan lebih ke susah dalam, tuh kalau udah kita kalau ngomonginnya bicara kecepatan hitung-hitungan dan cahaya, bicara cost kecepatan produksi suara ya. kita itu nggak akan masuk Ya, gitu. Jadinya ya ribet ya. kita Nah, udah buat kita teman-teman yang jualan mau aja tanya gitu. boleh ya. Bisnis Silahkan aja. taruh di Kalau timur rasa Q&A, di kolom Q&A. Nah, nanti di situ bisa tuh. Gitu. Ya. Nah, udah kedengeran, waduh Tin? Nah, ini harusnya sih udah nggak delay ya, teman-teman? Atau masih delay nih? I don't know. Ya. Semoga sih udah enggak ya. Ya, nah, kalau misalnya, nah balik lagi nih ke obrolan kita, Tin. Ke Timur Rasa. Produk pertamanya Timur Rasa apa sih? Oke. Kenapa lo pilih kenari? Mm-mm. Mm-mm. kecepatan suara sama kecepatan cahaya nggak Oke. sama. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tanya boleh ya. Silahkan taruh di kolom Q&A. Mm-mm. Tes mungkin udah Udah kedengeran, Tin? Nah, ini harusnya sih udah nggak delay ya, teman-teman? Mm-mm. Atau masih delay? Semoga sih udah enggak ya. Ya, nah, kalau misalnya, nah balik lagi nih ke obrolan kita nih. ya. Ke Timur Rasa. Produk pertamanya Timur Rasa apa sih? Produk pertamanya Timur Rasa itu kacang kenari Mas, kacang kenari. Makanya kita waktu itu kenapa namanya? Nah, ini unik sih ceritanya tuh unik banget kalau kacang kenari. Ini kacang kenari ini kita ambil resource-nya itu dari ada dua tempat sih yang kita ambil pertama. Ada di Pulau Makean itu di Maluku Utara dan juga di Alor. Alor itu di Nusa Tenggara Timur. Kita ambil ada di dua lokasi di sana. Nah, kenapa memilih kacang kenari? Karena unik mas. Dan itu sebelumnya memang kacang kenari sudah pernah dari 2013 ya. Saya ke Maluku Utara itu. Saya mencari sendiri. Karena di pasar tuh banyak banget nih kacang kenari, tapi kok ini nggak pernah ada ya di Jakarta atau di Jawa itu kok nggak ada gitu, nggak pernah lihat saya gitu kan. Nah terus kemudian saya tertarik untuk mengenalkan itu, terus kemudian juga 2014 saya sempat punya kesempatan ya ikut pameran, ada namanya tepat di Itali. Berarti kan istilahnya ketika lu ke Itali itu, lu dapat informasi bahwa ternyata barang ini tuh banyak peminatnya. Turin, akan tetapi kayak dan ternyata, untuk jalur istilahnya jalur distribusinya menarik, masih belum ada gitu ya. Responnya tuh dari yang mengikuti expo itu cukup, wah ini keren banget sih. Bahkan kita sampai diundang lagi di dua kota yang lain, yaitu di Palermo sama di Milan, dan kita pamerkan di sana dan ternyata itu cukup menarik dan banyak sekali request pasar
wah ini keren sih gitu-gitu. Cuma akhirnya ketika kita mau bicara, oh kita kirim ke Italia dan sebagainya, itu ternyata nggak bisa. Karena si kacang kenari ini nggak punya HS code, namanya harmonic system code. Jadi dia nggak bisa dikirim ekspor. Nah ini kan makin memotivasi karena kita, istilahnya ini kayak harus itu adalah ini barang harus itu sudah dipecahkan dapat sih barcode masalah dari ini. pemerintah untuk Makanya bisa kita, dijual keluar gitu ya. Kenapa kita tagline-nya Timurasa itu Unlocking Indonesia Treasures? Karena ini salah satu treasures-nya kita gitu loh. Harta karun yang harus kita kenalkan. Dan banyak orang tertarik tapi jadi nggak bisa mendapatkan si itu. kenari ini yang untuk mungkin kalau zaman memasarkan gue sih gitu itu kayak itu sih awalnya pakai mulanya untuk kenapa kita dimainin bicara terus kacang kenari. kayak dipecahinnya pakai kayak batu gitu kan. Nah, terus begitu udah pecah diambilin gitu kan. Ternyata itu adalah jadi salah satu komoditi yang cukup diminati terutama waktu lo jalan-jalan ke Italia itu ya. Jalur distribusinya masih belum ada gitu ya. Iya mas, banyak peminatnya tapi nggak ada yang nggak bisa mendistribusikan atau menjual gitu kan. Ya kerabatnya si kacang kenari sendiri mungkin kalau mungkin teman-teman ada yang tahu Pilinat. Betul. Nah Pilinat itu kerabatnya kacang kenari, tapi dia bisa dikirim ekspor. Dari Filipina dikirimnya paling ke dan emang US atau ke Jerman. Rasanya pun juga karena mereka sudah punya HS code dan HS code ini kan yang mengusulkan pemerintah dan enak sih itu tugasnya pemerintah. Bukan kita sebagai di Jakarta aja lu nyari juga sekarang masih agak susah sih. Karena istilahnya kayak itu adalah barang itu sudah dapat barcode dari pemerintah untuk bisa dijual keluar gitu ya. Betul. Dan HS code ini kan diakui internasional. Nah, itu yang mendaftarkan memang harus pemerintah sebetulnya. Gitu. Betul. Dan kenari ini yang mungkin ya kalau kita pakai untuk betul, karena kan takutnya adalah ketika ini nggak jadi komoditi atau nggak memberikan nilai ekonomis, orang yang nanam pun juga lama kelamaan jadi males kan. Iya betul mas. Waktu itu kita bawa ke sana dan banyak restoran bahkan individu yang personal yang tertarik gitu. Gimana nih dapatkan si kacang ini gitu. Karena unik mas, kacang kenari kita di Indonesia ini kita nyebutnya giant ya karena besar. Dia beda sama kacang kenari dari tempat lain gitu loh. Nah itu yang menjadi keunikannya. Itulah. Gitu dan mungkin banyak lagi. Ya betul. Iya mas, dan yes, betul karena balik lagi ya potensi ekonomi itu yang kan akhirnya memang, membuat keanegarakaman hayati kita jadi tetap bertahan karena kalau yang ditanam akhirnya tidak memberikan nilai ekonomi orang yang nanam pun juga lama kelamaan jadi males dari kan Amerika gitu dan sebagainya. Dan harganya bisa jadi lebih murah daripada kenari, makanya kita takut nanti ke depannya ini bisa tergerus juga gitu. Nah ini yang saat ini. Takutnya adalah ketika ini nggak jadi komoditi atau nggak memberikan nilai ekonomi, orang yang nanam pun juga lama-kelamaan jadi males kan. Betul mas. Kalau ke kemakaian sendiri di sana yang panjat pohon kenari itu rata-rata usia di atas 40 mas. Anak-anak muda itu sudah nggak ada lagi gitu loh. Karena mereka kayak ijilannya bakal panjang nih kalau kita ngebahas. Padahal itu baru satu produk ya. Itu istilahnya itu baru satu produk ya Timurasa kenari. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut kita mulai ke pertanyaan dulu deh. Ini ada kenari yang pohonnya tinggi 20 meter sampai Martin sebelum bikin bisnis ini pernah kerja di perusahaan lain atau langsung nyemplung? Iya, lebih baik mereka jadi pegawai gitu kan. Nah itu regenerasinya sudah hampir punah juga karena melihat ini nggak ada potensi secara ekonomi gitu kan buat mereka. Betul karena balik lagi ya potensi ekonomi itu yang akhirnya membuat keanegarakaman hayati kita jadi tetap bertahan ya. Kalau yang ditanam akhirnya tidak memberikan ekonomi, orang yang nanam pun juga lama kelamaan jadi males kan. Betul mas. Nah seperti itulah pak. Iya, ya jadi pada intinya ya kami di Timurasa mengangkat produk-produk itu pasti ada ceritanya sih mas. Bicara kenari itu sebenarnya panjang banget kalau diceritain tentang masyarakatnya dan tentang bagaimana mereka mengangkat kenari ini, pasarnya seperti apa itu. Yes, atau sejarahnya itu lebih panjang lagi. Bisa jadi nilai tambah, tapi kalau webinarnya bisa sampai besok yang lain-lain
bisa jadi ya udah lewat begitu aja kan. Karena ya balik lagi kan, ini kita ngomonginnya bisnis, bukan ngomong baru satu hanya produk. sekedar ya entah community development atau sekedar ya udah kerja sosial. Karena ya balik lagi sih kok, kalau community development-nya juga tidak istilahnya quote unquote menghasilkan bisnis, si community ini pun juga kasihan juga kan. Saya bekerja di perusahaan lain dulu. Saya belajar tentang ya basic saya memang saya suka ya, sama traveling, terus suka sama sejarah, mungkin suka juga dengan ya cerita-cerita masyarakat rakyat gitu saya suka lah. Cuma ternyata bukan cuma itu yang dibutuhkan. Kalau kita dalam memulai bisnis ya, kita butuh pertama partner jelas. Terus yang kedua kita juga butuh apa yang namanya ada ilmu-ilmu. Apalagi sekarang kan udah mulai ilmu-ilmu ada lain tuh program gitu, pemerintah yang ngomongin soal jalur rempah, harus, yang mau mencoba menghidupkan lagi jalur rempah, tapi kan harusnya ya ini diimbangi lagi bahwa masyarakat akan memberikan atau istilahnya kembali untuk menanam barang-barang ini ya, kalau itu memberikan balik lagi keuntungan ekonomis buat mereka kan. Nah, oke. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya, silakan aja ya, tulis aja di kolom Q&A ya, tulis di situ pertanyaannya apa, karena malam hari ini buat yang baru join, kita ngobrol sama Martin dan tim Murasanya yang mencoba berusaha untuk selalu mengangkat kekayaan Nusantara ya. Betul, kita bisa bilang Indonesian treasure. Jangan dalam sampai kita kan adalah bahan-bahan pangan yang tadi misalnya buat kita Mas Dito awal bicara tentang jalur rempah gitu. Oke, yang pertama kacang kenari. Yang kedua apa nih produknya dari tim Murasa? Tapi bagaimana saat ini kita mengembalikan itu? Lu cukup sukses dengan kenari lu. Jangan sampai kita terjebak sama romantisme sejarah, tapi kita nggak tahu nih cara melakukan melanjutkan ini gitu kan. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang kan udah mulai ada tuh program pemerintah. Oke. Ya. Bahwa masyarakat akan memberikan atau istilahnya kembali untuk menanam barang-barang ini ya, kalau itu memberikan balik lagi keuntungan ekonomi buat mereka. Setuju Mas, betul banget. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya, silakan aja ya, tulis aja di kolom Q&A ya, tulis di situ pertanyaannya apa, karena malam hari ini buat yang baru join, kita ngobrol sama Martin dari tim Murasanya yang berusaha untuk selalu mengangkat kekayaan Nusantara ya. Kita bisa bilang Indonesian treasure dalam bentuk adalah bahan-bahan pangan yang mungkin buat kita juga udah mulai hal itu. Oke, yang pertama kacang kenari. Yang kedua apa nih produknya dari tim Murasa? Setelah kenari, lu cukup sukses dengan kenari lu, terus lu ambil apa? Ya kita gini Mas, kalau kita bicara bisnis, kacang kenari itu ibaratnya brandingnya kita lah. Nah, gue tertarik dengan yang namanya pemanis Indonesia. Kan kadang orang kita taunya cuma nyebutnya, kalau orang Jawa akan bilangnya gulo Jowo. Tapi ternyata kita butuh, yang walaupun kita nggak tahu itu sebenarnya dari nira, dari kelapa, dari apa kan, kita menyebutnya pokoknya semua yang warnanya coklat. Akhirnya mencari beberapa produk yang mungkin langsung bisa diserap. Itu adalah gula Jawa. Dan kita tahu pasarnya. Padahal sebenarnya kan itu akan berbeda sebutannya ketika dia mengangkat beda bahan pembuatannya kan, pemanis natural Indonesia ya, itu salah satunya gula karena aren. Kan kalau dulu mungkin itu yang menyebutnya apa, itu yang kita angkat, itu natural sweetener lah, kita mengangkat itu. Jadi palem-paleman kayak gula kelapa, gula aren. Kemudian yang satu lagi yang kita kerjakan saat ini tapi belum launching itu gula lontar. Nah, itu yang kita lagi kita kerjakan saat ini. Itu menjadi salah satu produk yang setelah kacang kenari lah, walaupun nanti di situ juga ada beberapa produk seperti misalnya kayak Andalima, terus kemudian juga ada Moringa, cuman karena orang lebih memudahkan aja, pokoknya semuanya udah diajar, atau orang semua akan bilangnya oke itu gula kelapa atau gula merah, dan juga iya sih warnanya memang coklat merah gitu, cuman kan kita kadang nggak pernah tahu bahwa ini adalah gula aren, ini adalah gula kelapa. Nah, yang terbaru adalah yang tim Murasa punya itu adalah gula lontar. Gue masih penasaran nih dengan gula lontar. Ternyata lontar pun juga bisa dibikin gula ya. Dari nira, dari kelapa, dari apa kan kita menyebutnya pokoknya
Ya, bentuknya bulat, itu adalah gula Jawa. ya. Padahal sebenarnya kan itu akan berbeda sebutannya ketika dia apa ya namanya, beda bahan pembuatannya kan. Betul, betul. Ya, kita menyebut Menyebutnya apa? ya kalau kita menyebut gula Jawa ini kan sebetulnya ini bahasa ekspansi banget sih itu. Kalau kita datang ke Bali ada bentuknya sama, kita nyebut itu gula Jawa, orang Bali bisa marah ini gula Bali bukan gula Jawa. Ya gitulah. Atau kita ke Sunda ini disebut gula Jawa nggak mau mereka. Ini sebutnya gula gula aren atau gula kelapa gitu nggak mau mereka nyebut gula Jawa. Iya. Gula kelapa. Memudahkan aja pokoknya semuanya udah diajar. Atau orang semua akan bilang gula kelapa atau gula merah. Ya. Dia warnanya namanya coklat merah gitu. Cuman kan kita kadang nggak pernah tahu bahwa ini adalah gula aren, ini adalah gula kelapa. Nah yang terbaru adalah yang salah satunya itu adalah gula lontar. Gue masih penasaran dengan gula lontar. Ternyata lontar pun juga bisa dibikin gula ya. Iya mas. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sweetener ya, gula ini adalah salah satu produk paling kayak dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, karena ada dimanapun balik di Indonesia lagi lah pasti kayak dua punya sisi mata uang yang ya tinggal tergantung gimana lu mau manfaatin ya kan. Dan itu kalau mau terbagi dibikin sih jadi sebetulnya gula kelapa wilayahnya. bisa, lu diemin lebih lama lagi, lu fermentasi jadilah sih minuman kan. Terus kalau bicara Jawa Barat itu aren. Nanti kalau bicara Jawa Tengah itu biasanya pakai tua lah, apa namanya tua. Itu bicaranya gula kelapa. Yes. Dan itu kenapa di Indonesia bambu, itu merah kan? Putih? Itu sebetulnya awalnya dari gula palem-paleman mas. Karena warna merahnya itu adalah. Makanya kenapa kalau orang Belanda kan menyebutnya palmswicker, karena kan itu dia nggak mau bingung. Pokoknya itu semua jenis palem-paleman kalau pakai Majapahit itu kan namanya palmswicker. Merah putih kayak bendera Amerika saat ini. Nah itu kan getah-getih Panji Majapahit. Nah, itu sebetulnya berawal dari warna merah gula aren, gula-gula palem-paleman. Nah itu merupakan. Nah kalau dicampur kopi, ini ngomongin ini aja, karena kan lagi happening banget itu adalah segala macam minuman dengan gula aren. Mau yang dia pakai boba, nggak pakai boba. Mau dia pakainya fresh milk, miras mau lokal pakai ada, teh, gitu, mau pakai mau pakai kopi, semuanya kan dengan segala macam tidak bisa dipisahkan. Palmswicker atau gula palem inilah, di gula palem-paleman itu. Nah di antara itu semua yang sebenarnya paling cocok untuk tiap minuman itu apa sih? Ada nggak sih istilahnya apa ya? Kategori tertentu. Kalau nonton film silat-silat itu kan ada yang mabuk pakai daun pakai tua. Nah itu kan pasti dari palem-paleman mas. Kayak gitu lah. Bumbung bambu ya itulah. Drunken master lah pokoknya. Makanya dia kan menyebutnya palmswicker karena kan itu dia nggak mau bingung. Pokoknya itu semua jenis palem-paleman kalau pakai jadi gula namanya palmswicker. Iya. Betul. Padahal rasanya berbeda mas. Kalau misalnya gula kelapa, gula aren, gula lontar, apalagi lontar itu rasanya beda banget. Kalau dicampur kopi itu apalagi beda banget rasanya. Gitu. Nantilah kalau Karena kan lagi happening banget itu adalah segala macam minuman dengan gula aren. Ya. Mau yang dia pakai boba. Karena dari si buah itu pakai apa sih getah atau apa ya kita sebutnya yang ditadap ya niranya itu kan iya. Oh dia memunculkan krim gitu ya? Iya. Dia ada rasa krimnya ya. Oke. Padahal kalau ngomongin soal proses pembuatannya semua hampir sama kan ya? Nah, saya kasih contoh aja mas untuk kopi ya, karena saya juga minum kopi juga. Kalau lontar ini berarti paling banyak itu ditemukan di daerah mana? Jadi rasanya yang pasti udah merubah bukan rasa di sih. Jawa ya merubah rasa biasanya si kopi. Tapi kalau pakai gula aren itu memang cocok sih, memang cocok karena ada apa ya rasa-rasa sepatnya si gula aren itu memang membuat lebih bercita rasa gitu loh untuk si kopinya. Kalau lontar, nah ini lucu kalau lontar. Nanti kalau sudah ada produknya nanti dicoba aja mas. Nah dia kayak si kopi yang kita minum itu ada creamernya. Kalau dikasih gula lontar.
memang dia nggak terlalu manis, tapi ada creamernya. Itu Pak sebetulnya paling cocok daripada gula aren kalau menurut saya. Oke, yes, yes. Kayak gitu. Karena ya sebenarnya kan kalau kita mau lagi mengingat lagi sejarah, segala macam kitab, segala macam apapun Nira yang Mas. ditulis, dulu kan ditulisnya di atas daun lontar kan. Betul, betul. Berarti kan sebenarnya lontar itu ada di seluruh Iya, Indonesia kan, kayak ada karena creamernya. hampir semua kerajaan di Betul, Indonesia ada nulisnya di rasa atas gurihnya. lontar. Lebih gurih daripada Tapi gula kelapa. akhirnya dengan perkembangan zaman, Gitu. akhirnya banyak di banyak daerah, ya pohon ini akhirnya ya udah menghilang begitu aja kan. Ya, proses Karena orang pembuatannya udah nggak hampir lagi sama, nulis Mas. di daun Semuanya. lontar. Dimasak gitu, Jadi terus lu diambil mau niranya, ngapain terus dengan dimasak. lontar ini? Jadi mereka masih belum paham. Ternyata ya lumayan bisa menghasilkan dengan dibikin jadi gula ini ya. Yang pasti udah bukan Jawa ya biasanya ya. Iya. Kalau kami diambil lontar itu di Pulau Rote, Mas. Di Rotendao. Di pulau paling selatan Indonesia. Betul. Nah, kita bikin di sana. Kita bekerja sama sama kelompok di sana untuk membuat gula lontar ini. Tapi gula semut ya, gula semut untuk kita kirim sampai ke sini. Memang harganya lebih sedikit lebih mahal daripada gula aren. Tapi ini cukup menarik sih. Tunggu aja Mas tanggal launchingnya nanti ada itu pasti. Karena ya sebenarnya kan kalau kita mau lagi mengingat lagi sejarah, segala macam kitab, segala macam apapun dia ditulisnya di atas daun lontar. Betul, betul. Lontar itu ada di seluruh Indonesia. Kan? Betul. Hampir semua kerajaan di Indonesia nulisnya di atas lontar. Betul. Yes. Dengan perkembangan zaman akhirnya banyak daerah ya pohon ini akhirnya gula. Yes, beli gula tebu lebih gampang kan, dan itu bikinan pabrik pula kan, yang dengan bikinnya dia udah pasti dengan apa ya istilahnya kapasitas yang sangat besar, sangat banyak ya. Iya, ya itu kan karena gula tebu sudah ada. Mas. Ini berarti kan ketika gula lontar itu kan berarti bentuknya sama ya kayak yang gula kelapa itu atau gula aren itu kan gitu produk kolonial kan. Atau dia bentuknya kayak gula pasir. Orang harus pakai gula tebu. Akhirnya kayak pemanis-pemanis Nusantara itu ya akhirnya ya nggak akan lestari lagi gitu kan, nggak dimanfaatkan lagi. Kayak gula kelapa ya cuma ada di Banyumas Mas paling. Daerah lain kayak di Kulon Progo mungkin di Jogja ada di Kulon Progo dan sebagainya. Tapi kayak gula aren itu ya paling ada di sekitar Jawa Barat atau mungkin ada beberapa daerah seperti di Sumatera, di Lampung dan sebagainya. Kayak gula pasir itu kalau yang gula lontar itu dulu ada di Tuban, sampai sekarang mungkin ada masih ada kayak di daerah timur tuh kayak dikasih. Tapi sekarang sudah bergeser semuanya ke atau apa yang biasanya dipakai buat kue itu kan. Kayak begitulah. Gue inget banget bahkan itu di dulu. Nusa Tenggara atau Bali yang gue palm sweaker nyebutnya masih palm sweaker itu. Mereka males. Palm sweaker itu kan dengan bau mocha dan segala macam. Kan sebelah warung dan putih kan ada gitu. Untungnya lagi nggak tahu ya, kita bilang adalah dengan tren ada orang mulai sadar tentang kesehatan, sadar tentang badannya, orang kan mulai hitung-hitung nih. Oke, kalau gue pakai gula pasir, kalorinya sekian, kalau pakai apa, dengan efek nanti ada kemungkinan untuk diabetes atau apa segala macam, kan orang mulai mengurangi gula dan mulai beralih ke si pemanis lokal ini ya. Dia kayak semut sih Mas, kita kalau bisa bikin ini juga bikin bisnis lo jadi kalau bicara gula jadi itu setiap daerah makin berkembang. Hampir rata-rata sama, gimana? Mereka punya bentuk yang lempeng atau padat begitu. Kemudian mereka juga produksi yang cairnya atau terus dia bicara dia produksi juga gula semutnya atau bentuknya kayak gula pasir begitu. Gitu. Betul. Gula pasir itu. Iya. Campuran bau mocha atau apa yang biasanya dipakai buat kue itu kan. Gue inget banget itu dulu. Iya. Palm sweaker. Iya. Palm sweaker itu kan dengan bau mocha segala macam. Dan untungnya lagi nggak tahu ya, kita bilang adalah dengan tren ada orang mulai sadar tentang kesehatan, sadar tentang badannya, orang kan mulai hitung-hitung nih. Oke, kalau gue pakai gula pasir, yang diabetes. Ya, betul. Ya. Betul. Pemanis lokal. Iya. Iya, Mas. Ya itu yang aku bilang. Bisa bikin ini juga, bikin bisnis lu jadi
Ya. Jadi gini Mas, ya kita memang bicara tentang produk lokal Indonesia, kita pasti mendekatkan ke apapun makanan itu pasti punya manfaat kesehatan kan, sebetulnya. Ada manfaat kesehatan di situ. Nah, ternyata memang kita juga baca-baca memang ternyata beberapa produk itu memiliki manfaat, kayak misalnya tadi kita bicara gula aren, gula lontar atau gula kelapa, ternyata dia punya glycemic indexnya rendah gitu kan, di sekitar 55, dan itu memang cocok Betul, betul. atau Karena mungkin sekarang lebih pun aman kayak orang, dikonsumsi oleh orang-orang kalau yang yang menderita biasanya diabetes mereka gitu, cukup daripada aware dengan kesehatan, gula pasir itu kan udah yang mulai sudah beralih tuh dengan proses dari kimia dan minyak lain sawit, sebagainya. mereka Nah pasti itu beralihnya ke yang minyak akhirnya kelapa. kita Karena kan melihat, oh ya ini dibanding dengan zaman olive dulu oil kearifan harganya lokal jauh lebih Indonesia pun murah. sudah tahu Tapi sebetulnya kan tentang juga secara kesehatan manfaat kesehatan memberikan dari semua manfaat produk yang gitu. Kenapa dulu orang mirip nggak ada tuh. kolesterol atau apa gitu kan, nggak ada gitu. Dan ya, Iya, karena mereka nah, dulu kan berarti salah mereka satu dulu kan tujuan dari Timur konsumsinya Rasa kayak adalah minyak kelapa gitu, mengangkat bukan minyak kembali sawit gitu kan. kearifan-kearifan lokal Ya, yang minyak kelapa kan ternyata dari zaman lebih dulu sehat pun lah itu sebenarnya sebetulnya sudah gitu kan. memberikan banyak Terus manfaat ya. gula kelapa, gula aren dan gula lontar ini juga orang nggak ada dulu diabetes Mas, tapi kan sekarang ada orang diabetes karena kelebihan gula gitu kan dan lain Oke. sebagainya. Nah itulah yang akhirnya ya kita ingin mengangkat ini, cerita ini sebetulnya ini bagus sih buat Indonesia gitu, buat kita gitu loh. Ini kan kayak sawit atau mungkin bicara apa namanya ya tadi gula tebu, ini kan ya produk-produk bukan masyarakat sih sebetulnya, produk company atau mungkin juga ya ekspansi lah seperti itu. Tapi kita berpikirnya ya secara ekonomi buat masyarakat juga memberikan dampak gitu seperti itu. Karena sekarang pun kayak orang kalau yang biasanya mereka cukup aware dengan kesehatan, itu kan udah mulai beralih tuh minyak sawit, mereka pasti beralihnya ke minyak kelapa karena kan ya dibanding dengan olive oil harganya jauh lebih murah. Betul, betul. Secara kesehatan memberikan manfaat yang mirip tuh. Ya, betul Mas. Oh berarti salah satu tujuan betul. Karena itu jadi ini ya. Semakin banyak yang datang, semakin banyak orang yang jadi distributor, istilahnya quote unquote distributor produk-produk lokalnya betul, Mas. mereka. Makanya kalau kita lihat kan mereka akan makin produknya Timur Rasa, itu pasti kita menyebutkan asal gue daerah. tanam lebih banyak lagi. Misalnya kacang Gua kenari akan kita ambil di Pulau berusaha Maken, merawat kita sebut itu di tanaman-tanaman Pulau ini Maken. lebih baik Atau lagi misalnya karena ternyata kenari tanaman-tanaman ini kita memberikan sebut nilai itu ambil di ekonomis Alor ya. atau dimanapun kita sebutkan itu. Semua produk yang ini kita sebutkan asal daerahnya di mana. Kita karena mereka pasti yaitu kita bicaranya lebih ke kearifan lokal, terus kemudian traceability ya, bisa dilacak bahwa produk ini memang produk asli Indonesia, ada di situ gitu kan. Nah, ini yang kita saat ini kita kampanyekan lah lewat Timur Rasa gitu kan. Kita tidak takut kok, maksudnya tiba-tiba kenari terus ada teman-teman misalnya di Pavali ini, wah aku pengen dong jualan kacang kenari, aku mau datang ke Pulau Maken, silakan, nggak apa-apa, kita nggak pernah menutup akses sumber sih sebetulnya gitu sih Mas. Begitu. Jadi silakan aja datang ke Pulau Maken atau datang ke Alor. Di sana pun Nah, ya itu tadi kan kita ya buat keren lah, teman-teman yang masih mau pemandangannya nanya keren, boleh terus ya. juga produknya Kita juga persilahkan bagus. untuk taruh di Q&A. Gitu. Nanti kita akan coba Pak Martin lebih tepatnya akan coba jawab dari pertanyaan teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita udah mulai ngebahas nih dari awalnya Timur Rasa, dari minyak kelapa, dari mulai apa namanya kacang kenari, terus kemudian ini kita mulai ngebahas soal namanya local sweetener atau pemanis lokal Indonesia. Yang terakhir ya ini adalah gula lontar yang kita tunggu sebentar lagi produknya. Iya, betul Mas. Dan kita sedikit, kan bicara ini makanan ini kan tadi kita ngomongin mungkin ada daerah beberapa teman-teman Indonesia seperti Timur tadi ada dan yang tanya, sekitarnya. ternyata ada Nah, pulau yang namanya kita Pulau beralih Maken ke di produk lain dari Indonesia Timur Rasa gitu kan. itu andaliman. Hanya orang penasaran Nah, mungkin kan aku banyak pengen orang datang lah, juga yang traveling ke sana. nggak Ya siapa terlalu tahu nanti ke kenal depannya itu menjadi daerah namanya tempat wisata, andaliman gitu kan. tempat yang bisa Ya kalau dikunjungi buat atau yang orang memberikan income Sumatera, terutama income orang untuk Sumatera masyarakat Utara, orang seperti itu Batak sih. mah andaliman Atau kayaknya mungkin udah juga akhirnya kalau nggak pemerintah ada melirik, andaliman gue wah nggak ini bisa tempat hidup ini gitu ternyata kan. bagus, akhirnya Karena itu kan kayak dibangunlah bumbu infrastruktur utamanya dan mereka sebagainya. kan. Nah itu mungkin Nah buat berawal mungkin dari yang kacang kenari misalnya. tinggalnya Jadi itu ada food diplomasi atau di situ tidak yang akhirnya mengenal bisa membuat andaliman. Nah ya andaliman ini sebenarnya ada apa dampak nih Tim? yang selalu berputar gitu loh di situ. Kayak gitu sih. Tadi kan kita ya buat teman-teman yang masih mau nanya boleh ya kita persilakan untuk taruh di Q&A. Nanti kita akan coba Pak Martin lebih tepatnya akan coba jawab dari pertanyaan teman-teman. Kalau tadi kan kita udah mulai
Mm-mm. Kita mulai ngebahas soal namanya lokal entrepreneur atau oke, yes, betul, betul, betul. Secara rasa kan yang mirip cuman itu ya. Mm, mm, mm. Sedikit kalau ini kan tadi kita ngomongin mungkin daerah Indonesia Timur dan sekitarnya. Kita beralih ke produk lain dari Timur Rasa itu andaliman. Nah mungkin kan banyak orang juga yang nggak terlalu kenal namanya andaliman gitu kan. Ya kalau buat yang orang di Sumatera, terutama orang Sumatera Utara, orang Batak, andaliman kayaknya udah kalau nggak ada andaliman gue nggak bisa hidup gitu kan. Iya. Karena itu kan kayak buku utamanya mereka kan. Nah buat mungkin yang tinggal atau tidak mengenal andaliman, nah andaliman sebenarnya apa sih? Ya ini sebetulnya andaliman ini kan Oke. lebih Nah, populer mungkin ternyata nggak paling cuma gampang untuk nyebutnya masak karena merica Batak ya. bisa Karena kok orang itu sebenarnya itu identik andaliman. dengan Kita mau suku segala Batak macam dan memang masakan kaitannya sama ya kuliner istilahnya Batak kayak gitu kan. lu ganti Jadi, merica dengan ini menjadi salah andaliman satu itu akan keunikan sih memunculkan yang rasa seperti yang berbeda dan saya bilang ternyata tadi kalau itu bisa misalnya juga ya dibikin ada jadi kenari, minuman ya. ada keunikannya, andaliman ini ada keunikannya gitu loh. Oke. Kalau kita bicara andaliman, saingannya dia cuma ada di China, yaitu Szechuan pepper. Nah, seperti itu yang Iya, mirip. iya, iya. Karena kan ada beberapa kayak Hmm. martini or something Betul, itu kan saya rasa. mereka suka biasanya pakai pepper tuh. Betul, Nah, secara ternyata kalau rasa pakai yang mirip andaliman adalah dia Szechuan pepper. memberikan Dan ternyata rasa yang ini ya, andaliman berbeda ya. itu sesuatu yang seksi sih. Banyak orang yang nggak tahu. Taunya ya mungkin kalau kita datang ke Lapo. Tapi ternyata kalau kita misalnya kita kita eh, kita explore untuk jenis makanan lain ternyata keren gitu loh. Saya pernah coba untuk bikin kayak infuse teh. Jadi teh terus diinfuse pakai andaliman ini. Dan itu rasanya enak banget sih. Kayak gitu loh. Ada rasa-rasa citrusnya seperti itu dan itu menurut saya itu menarik. Jadi bukan cuma bicara arsik atau bicara sambal andalimannya aja, tapi bisa macam-macam gitu loh penerapannya. Gitu. Yes, betul. Nah, ternyata nggak cuma untuk masakan rasa. Betul, betul, betul. Andaliman, kita mau segala macam masakan, ya istilahnya kayak lu ganti merica dengan andaliman itu akan menghasilkan rasa. Yes, Manhattan kan? New York itu, yes. Iya, bisa. Cuman gara-gara Ya bagi teman-teman yang suka bikin koktail itu cocok banget sih sebetulnya. Iya. Iya. Oke. Ya, ini ada Ya, yang komen juga. Aduh, halo Mas, ngomongnya numpuk-numpuk. Nah, ini yang dari tadi kita juga bingung ya. betul, Karena betul, di gue sih, betul. kita nggak numpuk. Itulah, Martin ya pun juga itulah nggak berasa itu yang ngomongnya kita bilang numpuk-numpuk. bahwa kekayaan Ya, rempah Indonesia oke. itu Ya, banyak balik banget lagi lah sebetulnya ya. Itu manfaatnya berarti bukan sudah cuma buat di masakan, luar tapi kekuasaan bisa buat kami macam-macam berdua. sih. Jadi kami berdua Dan nggak paham kalau ini kita bicara kenapa zaman dulu kan caranya. yang terkenal Kenapa pala dan sampai bisa cengkeh yang membuat kita numpuk-numpuk akhirnya seperti ini. berjanji Tapi kan. ya, Tapi sampai sudahlah sekarang ya. kalau kita Ya, datang ke semoga sih Maluku, masih kita cukup tanya, bisa Pak ini didengar kalau pala untuk ini dijual buat obrolan apa? kita. Atau cengkeh ini Ya, dijual buat apa? Mereka kalau nggak ada ada yang yang tahu. masih mau Ini nanya, buat apa silakan ya? aja di kolom Dari question and 500 answer tahun yang lalu kita Q&A. tanya itu mereka nggak Ya. tahu nih buat Nah, apa ini gitu kan. tadi Padahal kalau kita berarti kan kita lihat kan ngomongin pala soal bisa buat andaliman. Nah, macam-macam, bisa buat masih parfum. soal Ketika andaliman dijual itu, terus buat berarti Coca-Cola, Coca-Cola itu respon pakai orang pala terhadap gitu loh, andaliman atau salah respon satunya. market terhadap Kayak gitu. Dan andaliman itu ini juga banyak cukup baik orang ya. sebagai penghasil pala di Indonesia Timur sana, terutama di Banda sana nggak ada yang tahu. Tadi Pulau Run yang mau ditukar sama Manhattan, Manhattan sampai betul betul. Nah, iya, ya seperti itu. Mereka masih pakai sarung panjat pala, tapi yang di Manhattan kan sekarang cukup sukses lah. Tapi mereka nggak tahu ternyata manfaatnya pala buat apa itu sih mas. Hmm. Iya. Karena ternyata sebenarnya manfaatnya jadi bisa ada banyak ya. Sedangkan dulu kita tahunya cuman oke, dibikin jadi masakan untuk bumbu masak ya. Ternyata ya Iya. ya tadi ini oke. Desta bilang katanya Bloody Mary. Aduh jam segini tapi pas banget sih ini di sini lagi hujan deras banget. Ternyata Jakarta hujan lagi guys. Jadi hujan deras kayak gini. Nah mungkin itulah yang membuat akhirnya sinyal kami berdua kemungkinan agak bertabrakan atau akan ada delay. Ya mohon dimaafkan ya, kondisi cuaca kami nggak bisa mengatur karena tadi nggak sempat panggil pawang hujan untuk menghindarkan hujan atau
Ya, kami berdua nggak sempet lah lempar celana dalam ke genteng, repot juga ya. Responnya cukup bagus sih Lempar mas, celana dalam cukup sayang, nanti bagus lah. mending kalau Dan kita hujannya kan berhenti, kalau ternyata diambil masyarakat orang terus Andaliman dipakai buat bukan bahan cuma untuk di daerah Jakarta guna-guna tapi itu kan sampai untuk keluar juga, melet kami di berdua luar kan agak di repot luar ya. Jakarta lah, Jabodetabek itu kan bahkan orang-orang mungkin Oke, ada yang nggak nah tahu tentang udah Andaliman karena andaliman oh ini mulai menarik ya, rempah. ternyata Selain ada andaliman orang rempah yang apa kadang-kadang lagi nih ngonsium itu yang buat sudah aromaterapi pun mulai ada gitu. dilirik Timur Beli tapi Rasa atau nggak sudah digunakan mulai apa-apa, tapi cuma buat di apa masuk jadi produknya Timur antidepresan Rasa? gitu, dicium-cium kayak gitu. Itu ada kayak begitu. Ada konsumen kita yang seperti itu juga gitu loh. Menarik sih. Mhm. Mhm. Iya. Oke. Sama di sini hujan.